Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 7A sampai dengan kelas 7F. Alhamdulillah di video pembelajaran kali ini kita sudah sampai di pembahasan tentang mandi wajib ya, melanjutkan pembelajaran di video pembelajaran sebelumnya, yakni tentang hadas besar dan juga hadas kecil ya. Dibuka lagi buku catatannya dan juga pakai buku paket. Nah, sekarang kita pakai buku paket, silakan dibuka halaman 36. Pakai buku paket ya. Halaman 36 di bagian D yang nomor 1. Nah, kemarin juga sudah saya jelaskan tentang macam-macam air ya. Ada 4 macam air yang dikenal dalam istilah ilmu fikih. Saya ulangi lagi. Bagi yang belum punya catatannya, dicatat lagi ya. Yang pertama, ada air suci dan mensucikan. Sekali lagi, ada air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini ada 7. Di halaman 36 itu dilihat ada air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju. Nah, 7 macam air ini dinamakan air yang suci dan mensucikan. Artinya, ketujuh air ini bisa digunakan untuk bersuci dan juga hukumnya sah untuk bersuci. Yang kedua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya, air ini suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mandi wajib, tidak bisa digunakan untuk mensucikan najis, dan seterusnya. Contohnya apa? Air yang suci tapi tidak mensucikan ini. Misalnya air yang berada di dalam buah. Misalnya air kelapa, itu kan ada dalam buah. Atau sari tebu, itu kan ada airnya juga. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa dipakai buat wudhu, dan seterusnya. Air teh, air kopi, sirup, dan seterusnya itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang ketiga adalah air musyamas. Air musyamas ini adalah air yang ada di dalam wadah logam ya, dan terkena sinar matahari secara langsung. Nah, air musyamas ini boleh digunakan untuk bersuci, tapi hukumnya makruh. Jadi lebih baik tidak dipakai. Kalau ada air yang lain, maka lebih baik air musyamas tidak digunakan untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Di pembahasan tentang air mutanajis ini ada 2 bagian ya. Yang pertama adalah ada air yang disebut air banyak, ada juga air yang disebut air sedikit. Nah, maksudnya air banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah atau lebih dari 200 liter. Yang dimaksud air sedikit adalah kebalikannya ya, air yang kurang jumlahnya dari 200 liter. Nah, air banyak kalau kemasukan najis, sekali lagi air banyak kalau kemasukan najis, maka kalau berubah warna, rasa, dan baunya, hukumnya menjadi air najis. Akan tetapi jika tidak berubah warna, rasa, dan bau, maka air itu tetap suci. Sebaliknya, jika air itu air sedikit, artinya air yang kurang dari 2 kulah atau kurang dari 200 liter, maka jika air ini terkena najis, baik berubah warna, rasa, dan baunya atau tidak berubah warna, rasa, dan bau, maka hukumnya menjadi najis. Untuk contohnya, silakan kalian baca di LKS atau di buku paket ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mandi wajib. Di halaman 36 itu dilihat mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Nah,
Mandi wajib ini adalah cara bersuci bagi umat Islam jika dia menanggung hadas besar. Hadas besar penyebabnya sudah saya jelaskan di video pembelajaran yang sebelumnya. Yang belum lihat bisa kalian lihat lagi videonya, atau bisa kalian lihat lagi di halaman 35 ya. Itu ada penjelasan hadas besar bagi yang belum menyimak video video yang sebelumnya. Nah, tata cara mandi besar ini sederhana, sama dengan mandi pada umumnya, akan tetapi dalam mandi besar ini yang membedakan dengan mandi pada umumnya adalah adanya niat. Nah, jadi sebelum kita mandi, jika memang kita mau mandi besar, ada niat yang harus kita lafadzkan dalam hati bahwa saya akan mandi besar. Nah, lafadz niatnya seperti apa? Nah, itu di halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, ini adalah lafadz niat hadas besar. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, niat ini dibaca di dalam hati. Jadi, boleh dilafalkan jika kalian ada di luar kamar mandi. Misalnya kalian mandinya di sungai, atau kalian mandinya di laut, atau di danau, atau dimanapun yang bukan kamar mandi. Kalau itu toilet, kalau itu kamar mandi, maka niat ini tidak boleh dilafatkan atau diucapkan, cukup di dalam hati saja. Nah, setelah berniat untuk menghilangkan hadas besar, yang selanjutnya dilakukan adalah menghilangkan najis apabila terdapat bekas-bekas najis yang ada di badan. Misalnya ada, tidak hanya najis ya, misalnya juga ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit. Mungkin itu tip-ek, atau itu cat, atau itu minyak, atau apapun yang benda itu tidak bisa bercampur dengan air, benda itu tidak bisa larut dengan air, maka dihilangkan dulu, dihapus dulu. Nah, setelah itu semuanya dihapus, setelah itu bersih, termasuk juga mungkin ada kotoran di kuku, ada kotoran di hidung, di daun telinga. Nah, itu dibersihkan dulu. Nah, baru setelah itu bersih, tata cara yang ketiga adalah membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, jadi dari ujung rambut ya sampai ujung kaki tidak boleh ada satu bagian pun yang tidak terkena air. Harus terkena air semuanya. Termasuk di bagian yang tersembunyi. Misalnya di lubang telinga, di lubang hidung, kubul dan tubur itu juga harus terkena air. Kenapa begitu? Namanya juga bersuci, mandi besar atau mandi wajib. Nah, di halaman 37 bagian atas itu ya, bagian C, pada saat mandi wajib kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwuduk terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau menjalankan mandi wajib dengan sempurna. Jadi sebelum mulai mandi ya, kalian baca bismillah dulu, kalian baca niat dulu, tapi dalam hati ya. Kemudian kalian berwuduk dulu. Terus di situ ada mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Jadi bagian tubuh kita yang kanan didahulukan, baru yang kiri. Setelah itu digosok seluruh tubuh kita ya, diratakan airnya itu. Seperti itu. Nah, setelah mandi besar, maka kalau memang tadinya setelah berwudu ya, sebelum kita mandi kita berwudu, akan tetapi kita batal ketika mandi, maka setelah mandi besar disunahkan untuk berwudu lagi. Oke, saya kira itu untuk pembelajaran hari ini tentang mandi wajib atau mandi janabat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dikirimkan via WA yang sudah saya share di grup FGD.
Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang wudhu dan juga tayamum. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.